Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 202038742340402. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Mata kuliah yaitu Ulumul Al-Quran dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Budiman MHI. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang salah satu materi yang pernah saya pelajari. Yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana proses pewahyuan Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Apa itu nuzul Al-Quran? Secara harfiah, nuzul Al-Quran dimaknai sebagai peristiwa turunnya Al-Quran. Istilah ini berbicara di seputar proses pemberitahuan Al-Quran, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sehingga dapat diketahui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, nuzul Al-Quran dapat diartikan dengan peristiwa pewahyuan Al-Quran. Ungkapan nuzul Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya turun, tetapi apa yang dimaksud dengan turun? Turun atau nuzul mempunyai dua makna. Yang pertama, perpindahan tempat dari atas ke bawah. Yang kedua, perpindahan keadaan dari berkualitas menjadi kurang berkualitas. Jika turun yang seperti ini yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran, dan Al-Quran diyakini kalam Allah yang tidak qadim, maka berarti ia mempunyai tempat. Ini tidak dapat diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab bagi mereka Al-Quran itu qadim dan karenanya tidak memiliki tempat. Apalagi turun dalam makna kedua, sebab tidak mungkin kalam Allah yang qadim itu bertentangan dengan sifat qadimnya. Kedua makna turun ini memberi gambaran bahwa kalam itu sebuah jizim. Ini jelas mustahil. Az-Zarqani menolak kedua makna di atas. Menurutnya, kedua makna ini tidak layak dilekatkan kepada Al-Quran, baik dalam pengertian Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maupun dalam pengertian perubahan kualitas. Az-Zarqani melihat kata nuzul sebagai majaz atau kiasan dalam arti i'lam atau pemberitahuan. Hasanuddin AF ada tiga pendapatnya. Yang pertama, nuzul, izhar Al-Quran, menampakkan atau melahirkan Al-Quran. Yang kedua, inzal, Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril baik mengenai bacaannya maupun pemahamannya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berada di bumi. Yang ketiga, tanzil, al-i'lama bihi, artinya memberitahukannya. Agaknya ketiga pendapat itu bisa diterima, namun pendapat pertama bisa mencakup pendapat kedua dan ketiga, tetapi tidak sebaliknya. Makna diturunkannya Al-Quran yaitu dilahirkannya atau ditampakkannya Al-Quran yang bersifat imateri menjadi bersifat materi, dengan cara menampakkan wujudnya yang bersifat di alam di Lauh Mahfuz, atau dengan cara menampakkannya kepada malaikat Jibril, atau dengan cara menempatkannya dalam jiwa Nabi Muhammad SAW. Adapun tahapan-tahapan turunnya Al-Quran, yaitu proses pewahyuan Al-Quran. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui tiga proses atau tahapan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus ke Lauh Mahfuz atau suatu lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kalinya ditulis pada lembaran tersebut. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit pertama atau dunia yang tersimpan pada Bait Al-Izzah. Penurunan tahap kedua ini bertepatan dengan malam Qadar seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Qadar ayat 1,
Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun sesuai dengan kebutuhan. Dalam tahap akhir inilah ajaran dan petunjuk Allah sampai kepada umat manusia. Adapun dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Kedua, cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dituturkan pula bahwa keringat Nabi bercucuran menerima wahyu meskipun cuaca sangat dingin. Raut wajah Nabi juga berubah ketika menjelang datangnya wahyu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti nabi-nabi lain juga menerima wahyu dengan 3 cara. Yang pertama melalui wahyu, yang kedua dibalik tabir, mendengar wahyu tapi tidak dapat melihatnya, yang ketiga melalui utusan malaikat, terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Ketiga, ayat pertama dan terakhir serta tempat turunnya. Ayat pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 dapat diartikan sebagai tonggak kenabian. Kedua, ayat pertama yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-5 dapat diartikan sebagai tonggak kerasulan. Surah pertama yang turun adalah surah Al-Fatihah, Manna Al-Khatan 1994 ayat 48. Ada 2 pendapat mengenai ayat terakhir yang turun. Yang pertama, surah Al-Maidah ayat 3 dapat diartikan sebagai kandungan ayat ini menunjukkan kesempurnaan agama dan nikmat Allah, kerelaan Allah atas agama Islam. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 281 dapat diartikan sebagai ayat memberikan peringatan tentang kembalinya segala sesuatu kepada Allah pada hari akhir. Yang keempat, hikmah pewahyuan Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur ada 4, yaitu pertama, meneguhkan dan menguatkan hati dan jiwa Nabi Muhammad SAW. Quran surah Al-Furqan ayat 32. Yang kedua, membimbing dan membina umat Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang keempat, memberikan isyarat yang nyata kepada musuh-musuh Islam bahwa Al-Quran adalah kalam yang datang dari Allah, bukan perkataan Jibril atau Nabi. Itulah yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Dan jika ada kebenaran dan kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.